Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Zat pencipta dan pengatur manusia, alam semesta dan kehidupan ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta curahan rezeki yang senantiasa Allah berikan kepada kita hambanya. Kemudian salawat dan juga salam talba pula kita haturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya dan para sahabatnya yang mulia. Dan tidak pula khatib berwasiat kepada kita semuanya, mari sama-sama kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benar takwa, yakni dengan senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hadirin rahimakumullah, ketika kita hidup di muka bumi ini, itu kemudian tidak berjalan dengan sendirinya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentu kita harus tunduk dan taat pula kepada Zat yang menciptakan kita. Dan ada pula hisab nanti di akhirat setelah kita mati. Ada perhitungan yang baik alias yang sudah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita jalankan akan mendapatkan pahala dan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika kebatilan atau satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita lakukan, maka kemudian kita siap-siaplah kemudian mendapatkan siksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari masa ke masa lintas peradaban manusia itu seringkali meninggalkan yang namanya suatu kebiasaan. Karena manusia itu seringkali berinteraksi antara satu dengan yang lain, membentuk suatu komunitas atau masyarakat, atau kemudian ada suku-suku dan bangsa-bangsa tertentu yang pada dasarnya itu merupakan salah satu bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan tersebut hadirin rahimakumullah, kemudian ada pula yang disakralkan oleh manusia atau suatu kaum tertentu yang kemudian disebut sebagai adat istiadatkah, tradisi atau budaya dan sebagainya dan semisalnya. Nah, kebiasaan tersebut hadirin rahimakumullah itu kadangkala ada yang kemudian biasa-biasa saja, ada pula yang kemudian di situ mengandung unsur yang batil, yang bertentangan dengan apa-apa yang telah Allah tetapkan atau tentukan, atau yang menyelisih dari fitrah seorang manusia. Maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala setiap zamannya pasti menurunkan atau mengutus seorang rasul ke tengah umat manusia, agar kemudian ketika ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau yang batil di tengah manusia, maka itulah kemudian para nabi dan rasul itu yang menghilangkan, mengganti dengan kebiasaan yang baik, yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, langsung kemudian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diutus, bangsa Arab khususnya atau umat manusia pada umumnya juga kerap melakukan yang namanya kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang bertentangan dengan akidah yang seharusnya itu ada pada diri seorang manusia. Dia menyembah sesuatu yang bukan seharusnya disembah. Misalnya mereka menyembah para berhala, patung-patung yang mereka buat sendiri, yang tentu ini tidak boleh menjadi kebiasaan umum yang kemudian dilakukan dan turun-temurun kepada anak cucu mereka. Maka kemudian Rasul Muhammad SAW datang ke muka bumi untuk kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menyampaikan siapa ilah sesungguhnya yang layak dan harus disembah oleh manusia, maka dialah Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga dengan cara beribadahnya Rasul ajarkan kepada umat manusia.
itu dalam perkara akidah, termasuk juga dalam misal perkara jual beli. Orang-orang kafir Quraisy di Mekah misalnya seringkali bertransaksi yang ternyata mengandung unsur riba, unsur batil. Kemudian Allah SWT menurunkan perintah untuk melarang transaksi tersebut dan untuk diganti dengan transaksi yang hak, yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian dalam urusan sosial misalnya, ketika dalam urusan anak misalnya, anak perempuan khususnya, yang mereka punya kebiasaan bahwasanya anak perempuan bagi mereka adalah aib, yang kemudian mereka tidak sedikit yang kemudian mereka tega menguburkan anak perempuannya karena dianggap itu suatu aib, maka itulah kemudian dihilangkan agar kemudian itu tidak dilakukan lagi oleh orang-orang pada saat itu dan seterusnya, alias tidak menjadi kebiasaan yang turun-temurun nantinya. Nah, kemudian juga rahimakumullah, kebiasaan-kebiasaan itu tidak hanya bermuatan suatu perilaku atau perbuatan, namun juga ada pemahaman-pemahaman tertentu yang bisa mengandung unsur-unsur batil. Seperti contoh masalah fanatisme, kesukuan atau kebangsaan yang tidak boleh ada pada diri setiap manusia, karena ini akan menimbulkan perpecahan dan menghilangkan rasa persatuan, khususnya ukhuwah Islamiyah. Nah, hadirin rahimakumullah, kita beri contoh dalam kitab Nizamul Ijtima'i fil Islam yang tulis oleh Al-Imam Al-Alama Asy-Syaikh Taqi An-Nabhani rahimahullah. Beliau menukilkan suatu riwayat bahwasanya beliau ingin menikahkan, Rasulullah SAW ingin menikahkan ya atau melamar Zainab binti Jahsy untuk anak angkat beliau atau mantan budak beliau, bekas budak beliau dimerdekakan, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nah, pada waktu itu rahimakumullah masih kental yang namanya kebiasaan tentang bahwasanya pernikahan itu harus sekufu, harus setara, harus sebanding begitu hadirin. Seorang bangsawan atau kabilah yang terpandang maka dia harus dinikahkan atau menikah dengan bangsa yang juga terpandang atau selevel begitu hadirin. Tidak boleh kemudian bagi mereka menikahkan putri mereka dengan seseorang yang mohon maaf budak begitu hadirin atau kalangan-kalangan rendahan. Padahal pada saat itu sudah turun ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Mananya tidak ada kemudian suku-suku yang paling terpandang itu kemudian boleh merendahkan orang-orang di bawahnya, begitu juga sebaliknya. Atau orang kaya menghinakan orang miskin juga tidak boleh. Karena yang paling mulia di sisi manusia adalah dia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam urusan pernikahan, seharusnya dalam menimbang-nimbang menikahkan atau tidak bukanlah urusan kesukufuan atau kesetaraan suku atau bangsa atau juga strata sosial mereka, kedudukan sosial mereka. Namun yang harus jadi pertimbangan adalah kesolihan mereka, ketakwaan di antara mereka, agar kemudian ketika mereka menyambung pernikahan, ya mengarungi bahtera rumah tangga mereka dipenuhi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin rahimakumullah, ternyata meskipun Abdullah bin Jahsy dan juga Zainab binti Jahsy sudah memahami itu, namun mereka masih berat untuk meninggalkan itu hadirin. Lah kenapa? Karena Zainab binti Jahsy yang merupakan putri dari Umaymah binti Abdul Muthalib atau putri dari bibinya Nabiullah Muhammad SAW dari Bani Asad, ya, yang kemudian atau Zainab binti Jahsy ini adalah merupakan dari Bani Asad itu hadirin, yang bagi mereka adalah kaum yang terpandang, kaum yang mulia. Mereka tidak rela menikahkan putrinya itu atau adiknya Abdullah bin Jahsy itu ya kepada Zaid bin Harithah yang merupakan bekas budaknya yang dibeli oleh Khadijah dan kemudian dibebaskan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Tidak mau mereka. Ketika diberikan pemahaman, pengertian, masih juga menolak. Maka kemudian turunlah surah Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahum khiyaratum min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya, dan tidaklah pantas bagi seorang laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka mendengar ini hadirin rahimakumullah, sontak pendapat mereka berubah, pikiran mereka berubah, keputusan mereka berubah.
Abdullah bin Jahsy dan Zainab binti Jahsy kemudian mengatakan, "Radina ya Rasulullah." Kami ridho ya Rasulullah. Kami nurut, kami taat dengan apa yang engkau kehendaki, engkau inginkan atau engkau tetapkan. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Begini sikap sebagai seorang mukmin seharusnya memiliki prinsip. Meskipun mungkin berat rasanya kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama dulu, dari orang-orang tua dulu, dari nenek moyang dulu, dari leluhur kita dulu, yang bisa jadi itu mengandung unsur kebatilan, maka sudah seharusnya kita sebagai seorang mukmin memiliki prinsip untuk segera merubah atau menghilangkan kebiasaan tersebut, dan kita lebih cenderung kepada kebiasaan-kebiasaan atau suatu hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang tentu tidak menyelisih dari aturan Allah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi hadirin rahimakumullah, kebiasaan tersebut tidak hanya mencakup dalam urusan akidah, ibadah, kemudian dalam urusan sosial, pergaulan, dan juga urusan pakaian. Kebiasaan tersebut juga bisa jadi adalah muatan yang kemudian diambil atau diadopsi sebagai aturan hidup untuk mengurusi umat manusia. Maka itu juga harus kemudian kita lihat, evaluasi. Apakah filosofi atau landasan itu untuk membuat aturan atau undang-undang itu sesuai dengan syariat Allah apakah tidak? Sesuai dengan hukum Allah apakah tidak? Agar kemudian kita tidak justru malah mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misal sesuai dengan aturan Allah, maka itu kemudian kita ikuti atau kita jalankan, atau kita lestarikan. Namun ternyata kalau itu ada suatu hal yang batil, yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, maka sudah sejatinya kita harus meninggalkan dan kita lebih ridho kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sikap Abdullah bin Jahsy dan Zainab binti Jahsy yang telah kami kemukakan tadi itu, hadirin rahimakumullah. Sebagai penutup hadirin, kami menyampaikan satu surah dalam surah An-Nur ayat 57. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sesungguhnya kata Allah, jawaban bagi orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya ketika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukumi perkara atau hal yang perselisihkan oleh mereka itu, maka jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat atau kami patuh. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka hadirin rahimakumullah, semoga prinsip-prinsip sebagai seorang mukmin tadi itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita ini. Karena bisa jadi tengah-tengah kita banyak hal-hal kebiasaan-kebiasaan atau budaya atau adat istiadat yang bisa jadi itu banyak yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Maka agar kemudian kita lebih bisa menjadi hamba Allah yang penuh dengan keridhaannya, maka sudah sejatinya kita lebih memilih sesuatu yang mendatangkan ridha Allah semata, dan kita meninggalkan hal-hal yang justru mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian terciptalah kerahmatan di tengah kehidupan kita ini di dunia dan di akhirat kelak. Fatabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik bi zamanika wa ala ibadi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa ala ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaruddin wa akhdhul man khadhal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'na al-bala'a wal waba'a wal zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassah wa sair buldan muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.